warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ramanita. Saya Nasla Siva. Saya Izana Diva. Pada video kali ini kami akan membahas tentang limit fungsi, filling slot, dan sudut antara dua vektor. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu limit fungsi perkalian sekawan. Sama menyerupai metode lainnya, metode perkalian sekawan dipakai bila hasil dari substitusi mengatakan nilai yang tak tentu, dilambangkan dengan lambang tak hingga atau 0 per 0. Perkalian sekawan bertujuan untuk mengubah bentuk suatu fungsi saat dilakukan substitusi dihasilkan suatu nilai tertentu. Selain itu, metode perkalian sekawan dapat digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi berbentuk akar. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Lim X menuju akar 3, X kuadrat dikurang 3 per X dikurang akar 3. Di sini kita akan menggunakan metode perkalian sekawan. Sehingga menjadi Lim X menuju akar 3, X kuadrat dikurang 3 per X dikurang akar 3 dikali X ditambah akar 3 per X tambah akar 3. Kita kalikan dengan X tambah akar 3 karena kita akan menghilangkan akar pada penyebut. Sehingga menjadi Lim X menuju akar 3, X kuadrat dikurang 3 dikali X ditambah akar 3 per X kuadrat dikurang 3. Karena X kuadrat dikurang 3 sama dengan penyebutnya, maka dapat kita coret sehingga tersisa X ditambah akar 3. Sama dengan lim X menuju akar 3, X ditambah akar 3. Karena X dikatakan akar 3, maka X-nya kita ubah menjadi akar 3 sama dengan 2 akar 3. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu filling slots. Aturan pengisian tempat atau filling slots adalah cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Misalkan, pada N buah tempat adalah banyaknya cara yang memenuhi untuk mengisi tempat pertama. Sedangkan banyaknya cara yang memenuhi untuk mengisi tempat ke N setelah tempat pertama, kedua, dan sebelumnya sudah terisi. Banyaknya cara untuk mengisi N buah tempat secara keseluruhan dapat diperoleh menggunakan rumus di bawah. P1 dikali P2 dikali P3 dikali seterusnya dikali Pn. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Dari angka 2, 3, 4, 7, 8, 9 akan dibuat angka ganjil yang terdiri dari 4 angka berbeda. Banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah, di sini diketahui dari angka 2, 3, 4, 7, 8, 9 akan dibuat angka ganjil dengan 4 angka berbeda. Berapa banyakkah bilangan yang dapat dibuat? Di sini dikatakan 4 bilangan berbeda. Otomatis ada 4 tempat yang harus diisi. Kita mulai isi dari belakang. Karena disebutkan pada soal bilangan ganjil, maka angka terakhirnya haruslah bilangan ganjil, yaitu 3, 7, atau 9. Nah, berarti kemungkinan angka untuk satuan ada 3. Lalu tempat kedua. Karena pada soal terdapat 6 angka, namun karena satu angka telah dipakai untuk satuan, maka untuk puluhan, 6 dikurang 1 sama dengan 5. 5 kemungkinan angka yang bisa dipakai untuk puluhan. Begitu juga untuk ratusan, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi, ada 4 kemungkinan angka yang bisa digunakan untuk ratusan. Dan untuk ribuan, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, dari sini dapat langsung kita kalikan 3 dikali 4 dikali 5 dikali 3 sama dengan 180. Jadi, banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah 180 bilangan. Lalu, materi yang ketiga yaitu sudut antara dua vektor.
Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor juga dapat digambarkan sebagai panah yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya. Disebut juga besar vektor. Jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, bisa ditulis dengan sebuah huruf kecil yang di atasnya terdapat tanda garis atau panah, seperti pada gambar. Sudut antara dua vektor tidak nol adalah sudut theta. 0 kurang atau sama dengan theta kurang atau sama dengan pi di antara posisi baku kedua vektor tersebut, seperti yang ditunjukkan gambar 1. Teorema selanjutnya menunjukkan bagaimana menentukan sudut ini dengan menggunakan hasil kali titik. Dua vektor diketahui, kita dapat menulis kembali teorema 2 dalam bentuk vektor U dikali vektor V sama dengan mutlak U dikali mutlak V cos theta, dan menghasilkan cara lain untuk menghitung hasil kali titik. Nah, agar lebih paham, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan A dengan titik 221, B dengan titik 621, C dengan titik 625. Jika vektor U mewakili vektor AB dan vektor V mewakili vektor AC, maka sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V adalah. Nah, pada soal diketahui segitiga ABC dengan A-nya 221, B-nya 621, C-nya 625. Dikatakan juga pada soal, vektor U sama dengan vektor AB, vektor V sama dengan vektor AC. Yang ditanyakan, sudut antara vektor U dan vektor V sama dengan theta berapa? Langsung saja kita jawab. Vektor U sama dengan vektor AB, sama dengan B dikurang A. Titik B di sini yaitu 621 dan A 221. Sehingga kita kurangkan menjadi 6 dikurang 2, 2 dikurang 2, dan 1 dikurang 1. Sama dengan 400. Lalu, untuk mengeluarkan mutlak, maka kita akarkan sehingga menjadi mutlak vektor U sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya, vektor V sama dengan vektor AC. Sehingga kita kurangkan C dengan A. Titik C di sini yaitu 625. Dan titik A yaitu 221. Sehingga kita kurangkan seperti tadi, 6 kurang 2, 2 kurang 2, dan 5 dikurang 1. Sama dengan 404. Nah, sama juga seperti tadi, kita akarkan untuk mengeluarkan mutlak. Sehingga menjadi mutlak vektor V sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya sama dengan 4 akar 2. Nah, karena sudah didapatkan kedua mutlak vektor, maka kita bisa gunakan rumus perkalian titik. Vektor U dikali vektor V sama dengan mutlak vektor U dikali mutlak vektor V dikali cos theta. Lalu kita masukkan nilai masing-masing vektor, yaitu 400 dikali 404 sama dengan 4 dikali 4 akar 2 cos theta. Sama dengan 4 dikali 4 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 4 sama dengan 16 akar 2 cos theta. 4 dikali 4 sama dengan 16. 0 dikali 0 sama dengan 0, dan 0 dikali 4 sama dengan 0, sehingga menjadi 16 sama dengan 16 akar 2 cos theta. Sehingga kita pindah ruaskan menjadi cos theta sama dengan 1 per akar 2, yang mana sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah,
Cos 1/2 akar 2 nilainya sama dengan 45 derajat. Jadi, sudut vektor U dan sudut vektor V yang sama dengan theta yaitu 45 derajat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.